Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart students. How are you today? I hope you are very well and you always keep your healthy. Now we meet again with Miss Tati in English subject class 7. Now our material is about adjective. Okay, my smart students, pelajaran bahasa Inggris semester 2 untuk materi pertamanya yaitu tentang adjective. Apa saja yang akan kita bahas pada materi adjective ini? Yaitu yang pertama, definition of adjective. At the second is about kinds of adjectives. At the third is how to make sentences using adjectives. Yang keempat yaitu example. At the fifth is adjective words, dan yang terakhir yaitu exercise. Oke, baik anak-anak Miss Tati yang soleh-soleha, kita akan mulai membahas mengenai adjective. Yang pertama yaitu mengenai definition of adjective, atau dalam bahasa Indonesianya pengertian adjective. Apa itu adjective? Ya, adjective artinya kata sifat. Ya, ingat-ingat anak-anak ya. Adjective artinya kata sifat. Nah, adjective atau kata sifat adalah suatu kata yang memiliki fungsi untuk menjelaskan atau menerangkan noun, yaitu kata benda, juga bisa menerangkan pronoun, yaitu kata ganti yang dapat berupa orang, yaitu person, tempat, artinya place, binatang, yaitu animal, atau sesuatu benda, yaitu things, pada sebuah kalimat. Singkatnya, adjective adalah suatu kata yang menerangkan suatu benda. Paham ya anak-anak? Okay, now at the second is about kinds of adjective, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu jenis-jenis kata sifat. Ada beberapa jenis kata sifat, diantaranya yaitu yang pertama descriptive adjective, yang kedua yaitu distributive adjective, at the third is possessive adjective, at the fourth is demonstrative adjective, at the fifth is interrogative adjective, and at the end is quantitative adjective. Oke sayang, kita sekarang ke bagian ketiga, yaitu bagaimana cara membuat kalimat menggunakan kata sifat, atau dalam bahasa Inggrisnya how to make sentences use adjectives. Sebenarnya ada beberapa bentuk kalimat dengan penggunaan kata sifat atau adjective. Di sini Miss Tati hanya memberikan 3 contoh kalimat saja. Di antaranya yang pertama yaitu dengan penggunaan subjek plus to be plus adjective. Lalu yang kedua dengan penggunaan subjek plus to be plus adjective dan plus noun. Dan yang ketiga yaitu dengan penggunaan subjek plus have atau has plus adjective and plus noun. Nah, yang keempat, bila dalam suatu kalimat terdapat beberapa kata sifat, seumpamanya kalian mendapatkan soal untuk menyusun kata. Nah, di sini ada beberapa kata sifat. Maka yang diutamakan apa dulu? Itu yang pertama determiner. Lalu yang kedua opinion, ketiga size, keempat more qualities, yang kelima shape, keenamnya age, ketujuh color,
ke-8-nya origin, ke-9 material, ke-9 types, dan ke-10 yaitu purpose, dan yang terakhir yaitu noun. Nah, ini bila kalian diminta membuat suatu kalimat yang terdiri dari kata-kata acak. Nah, ini dia urutannya ya. Kalian ingat-ingat. Oke, my smart students, sebelum kita membuat kalimat, Miss Tati akan menjelaskan sedikit mengenai kata-kata yang akan kita buat dalam kalimat yang akan kita buat nanti. Nah, tadi kan ada kata subjek, ada to be, lalu ada kata have dan has, dan juga kata noun. Nah, apa itu subjek? Subjek adalah kata ganti kata benda. Nah, sedangkan kata benda dalam bahasa Inggris ada noun. Apa saja kata benda itu? Kalian pasti sudah tahu ya. Kata benda diantaranya adalah apa sayang? Ya, ada nama orang, nama binatang, juga nama tempat, atau nama benda. Nah, untuk subjek I kita gunakan to be-nya am ya. Nah, sedangkan untuk subjek he, she, dan it kita gunakan to be-nya is. Nah, untuk to be is ini bisa juga digunakan untuk nama seseorang. Di sini ada contoh nama Arya Saloka. Pasti kalian sudah tahu ya, siapa itu Arya Saloka ya. Oke, ya. Nah, dan ada juga nama suatu tempat. Di sini ada contoh the zoo. Apa itu the zoo? Ya, kebun binatang. Lalu ada juga nama seekor binatang. Ya, di sini contohnya a cat. Apa itu a cat? Ya, kucing. Lalu ada contoh nama suatu benda di sini the palm tree, yaitu pohon kelapa atau pohon kurma ya. Nah, sedangkan untuk yang subjek you, they, dan we ini karena termasuknya jamak atau lebih dari satu orang, maka to be-nya are ya. Nah, apa saja untuk yang to be are ini? Ya, bisa nama lebih dari satu orang atau sekelompok orang. Contoh, ada kata students ya. Apa itu students? Iya, betul, murid atau siswa. Lalu ada buildings. Apa itu buildings? Ya, bangunan. Bangunannya bukan hanya satu, tapi lebih dari satu ya. Lalu ada cats. The cats itu berarti catnya lebih dari satu. Nama bendanya di sini ada the books, berarti bukunya lebih dari satu ya. Lalu ada I and you. Nah, I and you berarti kan subjeknya lebih dari satu ya sayang. Ingat-ingat, kalau subjeknya atau noun satu, maka to be-nya kita gunakan are. Paham ya sayang ya? Oke, good. Oke sayang, kita lanjutkan sekarang dengan penggunaan kata subjek atau noun dan kata have dan has. Apa itu have dan has? Ya, have dan has artinya mempunyai, sama ya, artinya mempunyai. Namun bedanya, kalau have itu digunakan untuk yang subjek jamak, yaitu they, we, I, you ya.
Lalu bisa juga untuk sekelompok orang atau sekelompok binatang atau perkumpulan suatu benda atau suatu bangunan. Di sini ada contoh the boys, the animals, the homes, the chairs, and Rico and Rio. Nah, itu menggunakan have ya. Nah, sedangkan penggunaan has yaitu untuk subjek she, he, dan it, dan yang termasuk kata benda tunggal yaitu satu orang. Di sini ada contoh the boy, the animal, the home, the chair, dan di sini ada nama Rico dan ada nama suatu kota yaitu Cirebon. Paham ya sayang? Apa have dan has artinya? Iya, that's right. Mempunyai. Ya, ingat-ingat ya. Oke, next kita ke pembuatan kalimat. Nah, yang pertama bentuk kalimatnya yang terdiri dari subjek plus to be lalu plus adjective. Nah, di sini gambar yang pertama ada gambar apa sayang? Ya, ada gambar kucing kecil. Bagaimana kucingnya itu? Iya, lucu sekali ya. Nah, lucu bahasa Inggrisnya apa? Ya, betul, cute. Nah, lucu ini termasuk kata sifat. Iya, betul. Nah, di sini ada kalimat the cat is cute. Nah, the cat ini termasuk subjek, lalu is itu to be, dan cute adalah adjective. Ya, bisa ya sayang? Nanti kalau membuat kalimat. Oke. Next, the second sentence. Lihat, ada foto siapa itu? Pasti kalian kenal ya. Siapa namanya? Iya, that's right. Pasti kalian sudah tahu. Itu adalah Arya Saloka. Namun di sini kita menggunakan kata ganti nama orang, yaitu dengan subjek siapa? Ya, betul. Karena laki-laki jadi kita gunakan he ya. Nah, di sini kalimatnya he is handsome. Ya, he itu subjek, lalu isnya to be, dan handsome itu apa sayang? Ya, handsome adalah tampan. Nah, tampan itu termasuk kata sifat. Nah, kata sifatnya apa dalam bahasa Inggris? That's right, adjective. Oke, next to the third example. Di sini ada gambar apa saya? Ya, ada gambar makanan. Makanan apa itu? Ada yang tahu nggak makanan apa? Ya, makanan Jepang. Apa coba namanya? Ya, that's right, sushi. Nah, di sini kalimatnya the food is delicious. The food artinya apa? That's right, makanan. Delicious? Ya, betul, lezat atau enak. Nah, the food ini termasuk kemana? Ya, subjek. Lalu isnya good, to be. Lalu deliciousnya ya, karena enak itu termasuk kata sifat, yaitu di adjective. Next kita ke kalimat keempat. Di sini ada the coconut trees are tall. Nah, sesuai dengan gambarnya ada apa itu sayang? Ya, ada beberapa pohon kelapa. Bagaimana pohon kelapanya? Ya, tinggi ya. The coconut trees ini termasuk subjek, lalu are-nya to be. Kenapa menggunakan are?
Ya, karena pohon kelapanya lebih dari satu. Oke, nyantol ini termasuk kata sifat, itu adjektif. Paham ya sayang ya? Oke, good. Oke, anak-anak yang soleh-soleha, kita lanjutkan ke bentuk kalimat yang kedua, yaitu dengan penggunaan kata subjek plus to be plus adjective, lalu ada plus noun. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, yaitu she is a diligent girl. Nah, she artinya apa sayang? Oke, good. Dia perempuan. Diligent apa? Ya, lihat coba dia sedang apa? Membersihkan kaca jendela. Berarti anak itu bagaimana? Good, rajin ya, pinter. Oke, lalu girlnya? Ya, girl itu adalah anak perempuan. Jadi she is a diligent girl. Dalam bahasa Indonesianya, dia adalah seorang anak perempuan yang rajin, atau dia adalah seorang gadis yang rajin. Nah, si termasuk kepada apa? Ya, subjek. Lalu is-nya to be, dan diligent-nya adjektif, lalu girl itu noun. Paham ya sayang? Oke, next kita ke kalimat kedua. Di sini ada they are smart students. They apa artinya sayang? Ya, mereka. Kenapa mereka? Karena orangnya lebih dari satu. Nah, kalau orangnya lebih dari satu, kita gunakan to be yang mana? Is atau are? That's right, kita gunakan are. Nah, smart artinya apa? Ya, cerdas. Sedangkan students, betul, siswa. Jadi they are smart students. Dalam bahasa Indonesianya, mereka siswa-siswa yang cerdas. Mau jadi siswa yang cerdas? Oke, good job ya. Kalau ingin jadi smart students, kalian harus rajin belajar. Iya, pinter ya. Nah, di sini they-nya termasuk ke dalam subjek, lalu to-nya are, adjektifnya smart, dan noun-nya apa? Ya, students. Saya sayang ya. Oke, good. Next to the third example. Di sini ada contoh kalimat, yaitu the tiger is a wild animal. Tiger ini apa sayang? Ya, harimau ya, sesuai dengan gambarnya di situ ada harimau. Harimau itu binatang yang bagaimana? Ya, binatang yang buas atau binatang liar. Nah, the tiger ini termasuknya apa sayang? Tuh, subjek. Nah, tigernya ada berapa? Ada satu. Lalu kita gunakan to be apa? Ya, is. Nah, di sini wild termasuk apa? That's right, adjective. Lalu animal? Ya, noun. Nah, dalam pembentukan kalimat, jika ada kata sifat dan kata benda, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutkan dulu nama bendanya ya, baru kata sifat. Contoh, binatang buas. Binatang dulu baru buas dulu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris yang disebutkan kata sifatnya dulu ya sayang. Ingat-ingat ya, kata sifatnya dulu baru kata benda. Nah, di sini binatang buas yaitu wild animal. Paham ya? Next, kita ke kalimat keempat. Di sini ada contoh, Indonesia is a beautiful country. Indonesia termasuk apa? Ya, nama negara, termasuk subjek.
nama negaranya kan cuma ada satu, jadi kita gunakan to be-nya is. Nah, di sini ada kata sifat beautiful. Beautiful itu bisa cantik, indah, atau elok. Nah, country apa sayang? Iya, that's right, negara. Di Indonesia adalah negara yang indah, atau negara yang elok, atau negara yang cantik. Paham ya sayang ya? Oke, good job. Okay, my smart students, next to other sentence, use subject plus have or has plus adjective and plus noun. Nah, di sini ada contoh number 1. I have a small white rabbit. I artinya apa sayang? Ya, saya ya. Saya ini termasuk mana? Ya, termasuk subject. Lalu have. Have ini artinya apa? Betul, mempunyai ya. Nah, mempunyai itu have. Nah, ini adalah kata tambahannya. Lalu ya, artinya bisa sebuah, bisa seekor, atau bisa juga seorang. Karena di sini gambarnya apa? Ya, gambarnya binatang, jadi kita gunakan seekor. Nah, ini termasuk ke determiner. Apa determiner? Yaitu pembatas benda. Apakah benda itu satu atau lebih dari satu ya. Lalu ada small. Apa arti small? Betul, kecil. Lalu ada kata white, ya, putih. Nah, small and white ini termasuknya kemana? Ya, adjective. Lalu rabbit yaitu kelinci, termasuk ke noun. Paham ya sayang ya? Oke, next to the second sentence. Rayyan has a strong and black horse. Nah, Rayyan ini adalah nama seorang wanita yang ada pada gambar ya. Kalian tahu? Ya. Lalu has, kenapa menggunakan has di sini? Karena subjeknya nama seseorang ya, atau bisa juga kalau kata gantinya si, nah kita gunakan mempunyainya has ya. Lalu ada kata yang artinya ya seekor. Strong. Nah, strong artinya apa sayang? Betul, kuat ya. And dan black apa sayang? Iya, pasti kalian sudah tahu, hitam ya. And horse, ya, horse itu sesuai dengan gambar ya, yaitu kuda. Nah, jadi Rayyan has a strong and black horse artinya Rayyan memiliki atau mempunyai seekor kuda hitam dan kuat. Seekor kuda yang hitam dan kuat ya. Saya sayang ya. Next to the third example. Di sini ada kalimat an elephant has a long nose. Nah, di sini karena elephant atau gajahnya hanya satu ekor, maka kita gunakan has ya. Lalu ada long nose. Long ini termasuk apa sayang? Ya, adjective yang artinya panjang. Lalu nose itu hidung ya. Hidung termasuk kata benda. Jadi an elephant has a long nose artinya gajah memiliki hidung yang panjang. Oke, next to the other example. We have 3 beautiful birds. Nah, di sini subjeknya we, maka kita gunakan have ya. We ini artinya apa sayang? Ya, kita atau kami. Have-nya memiliki, lalu 3. Beautiful ini adalah cantik, jadi termasuk kata sifat. Lalu birds ini kata benda. Oke, paham ya anak-anak?
Miss Tati akan menerangkan sedikit mengenai kata sifat ya atau adjektif. Nah, kata sifat ini ada beberapa kelompok ya. Di antaranya ada opinion, size, more qualities, shape, age, color, origin, material, type, and purpose ya. Nah, ini diperlukan bila kalian suatu saat diminta untuk menyusun beberapa kata menjadi sebuah kalimat yang benar ya. Bila dalam kalimat tersebut terdapat beberapa kata sifat, maka urutannya yang Miss Tati tuliskan pada slide ini ya, yaitu bila ada opinion dulu, lalu ada size, more qualities, lalu shape, lalu age, color, origin, material, types, and purpose. Ingat ya, ini urutannya bila ada lebih dari satu kata sifat pada sebuah kalimat ya. Dan yang pertama, kalian lihat bila ada determiner, yaitu pembatas suatu benda ya, maka yang didahulukan determinernya dulu ya sebelum kata sifat. Nah, lalu yang terakhir baru nama benda atau dalam bahasa Inggrisnya noun ya. Nah, determiner ini contohnya apa saja ya? Di sini ada yaitu bisa sebuah, seekor, atau seorang. Nah, dan en ini sama ya artinya. Untuk perbedaannya mungkin kalian sudah tahu pada penjelasan materi kita di semester 1 ya. Lalu ada some. Some ini artinya beberapa. Lalu ada kata many yang artinya banyak dan bisa juga berupa hitungan angka, yaitu bisa 2, bisa 3, atau bisa juga 1 ya. Di sini ada contoh 4 yang artinya 4. Lalu ada kelompok kata sifat yang termasuk opinion. Apa itu opinion? Ya, pendapat. Di sini ada contoh wonderful yang artinya sangat bagus ya. Lalu ada nice, baik atau bagus, bisa juga great. Great ini artinya bisa juga bagus ya atau baik. And terrible. Terrible ini artinya mengerikan. Lalu ada pretty yang artinya cantik ya, sama dengan beautiful ya. Lalu ada kelompok kata sifat yang termasuk size yang artinya ukuran. Di sini ada contoh tall artinya tinggi, lalu long panjang, big besar, thick tebal, small ya kecil. Lalu ada kelompok kata sifat yang termasuk more qualities atau kualitas lain. Di antaranya ada smart yang artinya cerdas, lalu ada famous yang artinya terkenal, important penting, lalu ada kata soft yang artinya lembut, fast cepat ya. Nah, ada lagi pengelompokan kata sifat yang berupa bentuk, dalam bahasa Inggrisnya shape. Nah, contohnya di sini ada round bulat, triangle segitiga, square persegi, rectangle persegi panjang, dan cylinder yaitu tabung. Next, pada pengelompokan age yaitu umur. Di sini ada contoh old yang artinya tua atau lama, lalu ada young yang artinya muda ya, and new. New ini artinya baru. Nah, ini beberapa kelompok mengenai kata sifat. Paham ya sayangnya? Next, pada pengelompokan kata sifat yang termasuk color. Kalian pasti sudah tahu ya apa itu artinya color
Oke, that's right, warna. Di sini ada contoh white yang artinya ya putih, lalu black hitam, blue biru, red merah, and pink yaitu merah muda. Ya. Next kita ke pengelompokan origin yang artinya asal atau berasal. Di sini ada contoh England, berarti orang tersebut berasal dari negara Inggris. Lalu ada China, berasal dari negara Cina. Lalu Indonesia, Turkish, ya Turkish berarti berasal dari negara Turki. Dan Japanese berasal dari negara Jepang, ya. Next kita ke material atau bahan. Di sini ada contoh paper. Nah, maksudnya benda tersebut berasal dari kertas, ya bahannya berasal dari kertas. Paper ini artinya kertas. Lalu ada wood yang artinya kayu, plastik, metal, logam, and gold, ya emas. Next kita ke pengelompokan type atau tipe. Di sini ada contoh part time yang artinya paruh waktu. Lalu ada last minute berarti menit terakhir atau menit terakhir. Lalu ada contoh four side berarti berasal dari 4 sisi. Next yang terakhir pengelompokan kata sifat yang termasuk purpose yang artinya tujuan. Di sini ada contoh swimming berarti tujuan kita ingin berenang. Lalu ada meeting yaitu pertemuan atau rapat, ya. Lalu ada kata sport yang artinya olahraga, dan touring itu perjalanan, and traveling juga hampir sama ya, artinya perjalanan atau berkeliling, ya. Kita ingin melakukan suatu perjalanan ke yang ingin kita tuju, ya. Oke, dan yang terakhir kita gunakan noun yang artinya ya kata benda. Di sini ada contoh nama orang yaitu Rico, ada tiger, park, apa itu park? Ya, taman atau kebun. Dan bisa juga berupa nama benda. Di sini ada contoh book, dan nama kota. Di sini ada Cirebon. Oke ya, paham sayang ya. Oke. Berikut ada 4 contoh kalimat dengan penggunaan kata sifat. Kata sifatnya di sini ada lebih dari 1 ya sayang ya. Nah, di sini ada contoh four comfortable black metal chairs yang artinya 4 kursi yang terbuat dari logam berwarna hitam dan nyaman. Atau bisa juga 4 kursi yang nyaman berwarna hitam terbuat dari logam. Nah, for ini termasuk determiner, yaitu jumlah bendanya. Lalu di sini ada comfortable yang termasuk opinion, dan ada kata black yang termasuk ke dalam kata sifat color. Nah, dan di sini ada lagi metal termasuk ke dalam material. Lalu yang terakhir chairs itu masuk ke noun, ya. Okay, next to the second sentence, a beautiful little girl yang artinya seorang gadis cantik yang mungil, atau bisa juga seorang gadis mungil yang cantik. Nah, seorang di sini termasuk determiner. Lalu cantik termasuk opinion, karena di sini ada opinion yang didahulukan, opinion dulu ya. Lalu di sini little termasuk size. Lalu yang terakhir baru noun. Di sini ada girl ya. Okay, next to the third sentence, there is a big square brown wooden table. Sebuah meja yang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk persegi lalu besar ya. Atau bisa juga
sebuah kemeja yang besar berbentuk persegi berwarna coklat terbuat dari kayu. Nah, E-nya di sini termasuk determiner. Karena di sini ada size, maka didahulukan size dulu ya, yaitu big. Lalu shape, di sini ada square. Lalu ada color, pada kalimat tersebut brown, dan material terdapat wooden. Lalu yang terakhir noun, yaitu table. Next, yang terakhir some small red paper bags, yang artinya beberapa tas yang kecil berwarna merah terbuat dari kertas, atau bisa juga beberapa tas yang terbuat dari kertas berwarna merah berukuran kecil ya. Nah, some di sini termasuk determiner, lalu small size, red-nya color, and paper ini termasuk material, dan terakhir bags yaitu noun. Paham ya sayang ya? Nah, ini cara membuat atau menyusun kata bila ada kata-kata sifat dalam bentuk kata acak untuk membuat kalimat yang benar. Anak-anak yang soleh-solehah, berikut beberapa contoh kalimat lengkap dengan menggunakan pola kalimat yang sudah kita pelajari tadi, yaitu dengan kata subjek plus to be plus adjective plus noun. Dan ada juga pola kalimat yang menggunakan subjek, lalu have or has, lalu adjective and noun. Nah, di sini adjektifnya terdiri dari beberapa kata ya, terdiri dari beberapa kata sifat, tidak hanya satu kata sifat. Lalu diikuti dengan gambar. Nah, di sini ada contoh, he is a handsome, tall, young Turkish man, yang artinya dia adalah seorang lelaki yang tampan, tinggi, muda, berasal dari Turki ya. Lalu ada kalimat yang kedua, they have two adorable little brown and black cats, yang artinya mereka memiliki atau mempunyai dua kucing yang menggemaskan, kecil, berwarna coklat dan hitam. Next, the other sentence, it is a wide wood wardrobe, yang artinya ini adalah sebuah lemari yang lebar berwarna putih terbuat dari kayu. Di sini ada kata to be is. Mengapa menggunakan is? Ya, karena subjeknya it. Ya. Oke, next. They have a clean large green park. Mereka memiliki atau mempunyai taman yang bersih, luas, hijau. Ya. Mengapa menggunakan kata have di sini? Ya, karena subjeknya they. Ingat-ingat ya sayang ya. Kalau yang menggunakan kata have untuk subjek apa saja? Ya, they, we, I, and you. Bisa juga untuk yang kata bendanya lebih dari satu. Oke ya. Lalu penggunaan kalimat dengan menggunakan kata to be. Nah, untuk to be is untuk subjek siapa aja? Ya, untuk it, he, dan she. Bisa juga nama seseorang atau seekor binatang atau suatu benda. Paham ya sayang ya? Oke. Oke, my smart students. Tadi kita sudah mempelajari penggunaan kalimat dengan menggunakan kata adjective, yaitu dengan pola subjek,
plus to be plus adjective and noun. Lalu ada pola lagi, subject plus have or has plus adjective and noun ya. Dari kalimat-kalimat yang tadi kita sudah pelajari, berarti kalian sudah memiliki beberapa kata sifat ya. Oleh karena itu, kalian harus menguasainya ya. Kalian sedikitnya tahu mengenai kata-kata sifat ya. Berikut ada beberapa kata sifat ya. Di antaranya ada patient yang artinya sabar, humble rendah hati, diligent rajin, kind baik, metal logam, beautiful or pretty yang artinya cantik, lalu handsome tampan, adorable menggemaskan, cool keren, cute imut, tall tinggi, slim langsing, fat gemuk, old tua, young muda, delicious enak, first thirsty lezat, sweet manis, hot panas, fresh segar, small kecil, wide lebar, colorful berwarna, happy senang atau bahagia, rich kaya, excited bersemangat, important terkenal, clean bersih, famous terkenal, and blue biru. Nah, dari kata-kata sifat ini, nanti ada pengelompokannya yang tadi kita sudah pelajari ya. Jadi sedikitnya kalian memahami ya, tahu kata sifat itu contohnya apa saja. Oke ya sayang ya. Oke. Okay, my smart students, that's all our material is about adjective. Don't forget, do the exercise from this link. Oke anak-anak, demikian materi kita mengenai kata sifat. Jangan lupa kerjakan latihannya pada link berikut ini ya. Thank you for your watching. Okay, my smart students, that's all our material today is about adjective. Kalian tadi sudah menyimak materi kita hari ini tentang adjective. Apa itu adjective sayang? Ya, adjective adalah kata sifat, yaitu kata yang menerangkan suatu benda atau seseorang atau suatu tempat atau bisa juga seekor binatang ya. Jangan lupa kerjakan latihan pada link yang tertera tadi di slide yang Miss Tati berikan ya. Oke, see you next time. Selalu jaga kesehatan kalian dan terus semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.